1, 2, 3, I love all together. Once more. 1 and 1, I love my mother. 2 and 2, I love my father. 3 and 3, I love brother, sister. 1, 2, 3, I love all together. Alunan lagu Sayang Semuanya, salah satu masterpiece Ibu Kasur, dinyanyikan begitu riang dalam versi bahasa Inggris di salah satu ruang kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri B Sumedang, Jawa Barat. Alunan lagu diiringi permainan keyboard dari sang guru yang juga tunanetra itu mengalirkan kisah haru betapa mereka tak larut dalam kubang putus asa. Lalu adakah kita masih berkeluh kesah meratapi segala kondisi dengan indera sempurna ketika seseorang nun dari Sumedang, Jawa Barat sana tak menyerah menebar inspirasi? Inilah Dede Tresnawan, seorang guru yang sudah 13 tahun mengabdikan diri sebagai guru honorer dengan upah tak seberapa. Melihat bagaimana pria berusia 40 tahun ini mengajar, mengampu 3 mata pelajaran sekaligus dari bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, hingga kesenian, mata batin kita diketuk realita yang kerap dipandang sebelah mata. Bahwa keterbatasan benar-benar tak menghalangi mereka. Guru dan murid-murid dengan kondisi serupa jauh lebih mandiri dari orang yang dianggap normal sekalipun juga. Pak Dede hari ini ngajar apa, Pak? Hari ini saya akan mengajar anak-anak bahasa Inggris. Pak, selain bahasa Inggris, apa lagi, Pak? Saya mengajar pendidikan agama Islam dan juga seni budaya. Oh, oke Bapak, kita akan langsung jalan ke kelas ya, Pak ya? Oke. Pak Dede, kalau ini ada daftar hadir, ada juga foto-foto anak-anak, ada juga foto Pak Dede ya. Pemirsa Insert Investigasi bisa lihat. Kalau ini bagaimana Pak sistem untuk mengajarkan anak-anak itu dalam kehadirannya di kelas? Di sini kan udah ada nama-nama ya. Nanti anak-anak itu akan memilih dengan sendirinya karena di sini kami juga sudah menuliskan ada tanda huruf braille-nya. Jadi masing-masing nama itu udah ada. Boleh dikasih lihat Pak ke kamera seperti apa? Contohnya mungkin? Ini seperti ini, Pak Dedet. Ini pas banget ini nama saya. Iya. Kok bisa ya? Nah, ini huruf braille-nya di sini, Pak Dede. Gitu, ada tulisan di sini. Walaupun dia mempunyai keterbatasan atau hambatan yang dia punya di penglihatannya, tapi kemampuan yang lainnya dari mulai mengajarnya, berinteraksinya, bahkan dia sering menjadi motivator bagi teman-temannya gitu. Tak ubahnya dengan sekolah-sekolah lain, Dede Tresnawan dan murid-murid aktif mengikuti proses belajar mengajar. Bahkan Dede Tresnawan yang tak bisa melihat, jauh lebih kreatif untuk membuat anak-anaknya tertarik mengikuti pelajaran. Kondisi sebagai disabilitas netra tak lantas membuatnya gagap teknologi. Punya laptop dan cara tersendiri untuk berselancar di kanal maya, Dede Tresnawan piawai memainkan jemari di atas keyboard. Bekal inilah, Dede mampu menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, mengedukasi murid-muridnya dalam pelajaran bahasa Inggris lewat lagu Sayang Semuanya dalam versi bahasa Inggris pula. Sebenarnya nggak ada hambatan sama sekali. Jadi teknologi sudah menyiapkan. Tunanetra tidak ada hambatan untuk mengenali teknologi. Di akhir pelajaran, kalian mau nggak diajar lagu bahasa Inggris sama Bapak? Benar nih. Mau ya? Siap. Oke, 1, 2, 3, 4. 1 and 1, I love my mother. 2 and 2, I love my father. 3 and 3, I love brother, sister. 1, 2, 3, I love all together. Once more. 1 and 1, I love my mother. 2 and 2, I love my father. 3 and 3, I love brother, sister. 1, 2, 3, I love all together. Sekarang sudah mulai banyak yang bisa menyadari kalau misalnya orang-orang dengan disabilitas itu emang maksudnya gak ada keterbatasan untuk kerja kayak kita gitu. Maksudnya mereka juga bisa kerja selayaknya orang normal. Dengan upah sebesar 2 juta rupiah lebih, Dede Tresnawan tak menyerah, juga tak berkeluh kesah.
Pahit getir pengalaman belasan tahun mengajar sebagai guru honorer ditelan dalam sebuah kata bernama keikhlasan. Sebab ada keluarga yang harus dihidupi. Di rumah ada sang istri Asih yang mengidap low vision, gangguan penglihatan kronis. Berdua mereka telah dianugerahi 2 anak yang tumbuh sehat, juga punya indera sempurna. Usai mengajar murid-murid di sekolah, Dede juga mengasah kemampuan bermusik si bungsu yang kini berusia 10 tahun. Sementara si sulung yang berusia 15 tahun mengalirkan kisah getir betapa ia pernah dirundung teman-teman sebaya karena kondisi orang tua. Katanya sih, kenapa sih kalau punya orang tua tuh yang nggak bisa lihat gitu. Waktu SD. Ya, terkadang sih ada ya perasaan di hati saya ingin ya suatu saat misalnya ya kita melihat wajah anak saya itu seperti apa. Tapi itu mungkin pemikiran-pemikiran yang sangat jarang terjadi. Yang paling penting bagi saya itu anak saya sudah menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah itu sudah menjadi kebanggaan. Karena saya pikir kalau kita hanya meratapi ingin melihat wajah anak, ya ngapain juga gitu kan. Wajah sendiri juga nggak kelihatan. Mau kita bercermin pun nggak bisa, ya nggak? Secara kasat mata, Dede Tresnawan tak bisa melihat dunia. Tapi lewat mata batinnya, ia telah ditempa kerasnya kehidupan bahkan sejak masih kanak-kanak. Baru mengenyam pendidikan di usia 9 tahun, Dede Tresnawan cilik harus hidup mandiri selama 9 tahun pula di asrama hingga ia menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Saya nyadar sebagai tunanetra itu semenjak teman-teman saya yang ya teman kecil bermain saya itu kan sekolah gitu kan. Kok mama saya nggak menyekolahkan saya, kenapa ya gitu. Aneh gitu kan. Nah, ketika saya tanya ke mama saya, "Mah, kok saya nggak sekolah?" Mama hanya bisa nangis, nggak bisa jawab. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika saya berusia 9 tahun, ada tetangga cukup jauh juga, mengabarkan ke mama saya bahwa ada sekolah khusus untuk tunanetra seperti saya. Walaupun mungkin harus berpisah dengan saya dalam artian saya harus di asrama gitu kan. Karena terus terang saja saat itu saya belum bisa mandiri, Mbak. Jadi betul-betul saya masih segala itu ketergantungan lah istilahnya. Mandi, makan gitu kan. Jadi memang betul-betul di saat itu saya dilepas gitu. Bayangkan aja umur 9 tahun yang masih ya di ngapa-ngapain sama ibu gitu kan. Semangat belajar Dede Tresnawan tak putus hingga menamatkan SMP saja. Dan ketika hendak masuk salah satu SMA negeri di sana, ia ditolak karena kondisinya. Tapi penolakan tak memadamkan semangat juang Dede Tresnawan. Nekat hijrah ke Cicalengka, menimba ilmu di salah satu SMA swasta di sana, di mana tempat tersebut adalah sekolah umum, bukan sekolah khusus disabilitas netra. Dede Tresnawan buktikan diri hingga akhirnya menempuh gelar sarjana bahasa Inggris. Dan lihatlah sekarang, meski melewati penolakan demi penolakan, di rumahnya terpajang banyak penghargaan, bukti prestasinya di bidang akademik atau penghargaan karena menjadi inspirasi. Nah, pas mau masuk SMA, saya daftar di salah satu sekolah negeri di sini, SMA negeri saya tidak akan sebut, dan sekolah itu menolak dengan alasan bahwa saya disabilitas. Akhirnya saya hijrah ke Bandung karena saya dapat informasi dari teman saya ada salah satu sekolah swasta yang ada di Bandung yang sudah biasa menerima tunanetra. Melanjutkan ke S1 jurusan pendidikan bahasa Inggris karena memang saya cita-citanya pada saat itu adalah ingin menjadi pengajar. Sebenarnya cita-cita awal saya bukan jadi pengajar, mau jadi penyanyi, mau jadi seorang musisi. Tapi kandas cita-cita itu lenyap setelah saya SMP. Karena apa? Hobi saya berubah menjadi bahasa Inggris. Dede Tresnawan tak pernah menyerah. Pun demikian dengan sang istri yang merupakan cinta pertamanya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Sempat hilang komunikasi, takdir jodoh kembali mempertemukan mereka. Dengan kelakarnya, Dede menyebut pertemuan kembali dengan sosok istri sebagai CLBK. Dan melihat bagaimana sang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, membuncahkan rasa haru asih sang istri tercinta. Telepon gitu. Kita punya kekurangan. Tapi mampu untuk menghidupi. Menjadi seorang PNS itu bukan satu-satunya tujuan saya.
Yang paling penting doa saya kepada Allah ini adalah bagaimana supaya hidup saya ini dicukupkan, tidak banyak hutang, terus rumah tidak ngontrak gitu kan. Artinya ya hidup layak lah. Wah, kalau aku sih doa terbaik buat guru ini. Dan terima kasih banyak sudah mau berjuang dan jadi berkat buat banyak orang. Sudah tunanetra, jadi guru SLB, gajinya cuma berapa? 2,4. Doaku adalah pemerintah kita akan jadi jauh lebih baik untuk bagaimana memperhatikan guru-guru di Indonesia, termasuk Bapak ini nih Bapak Dede. Dan juga banyak orang-orang baiklah yang benar-benar bisa membantu, karena bagaimanapun juga guru adalah pahlawan. Dede Tresnawan adalah pahlawan sejati. Keterbatasan kondisi tak melintapkan niat untuk terus menginspirasi. Dan inspirasi lainnya hadir dari orang-orang yang barangkali sering termarginalkan di lingkungan sosial. Di tempat bernama Pondok Tasawuf Underground, puluhan anak-anak jalanan menemukan peta jalan pulang arah menuju jalan Tuhan. Seperti apa kisah mereka di Pondok Tasawuf dengan berbagai latarnya? Nantikan penelusuran tim Insert Investigasi mengurai inspirasi dari Pondok Tasawuf Underground sesaat lagi.